Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahman dengan NIM 132010044. Saya dari kelas PGSD 20A1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bu Fitriani, MPD. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa. Saya di sini mengambil tema pengolahan satuan pendidikan. Suatu lembaga dapat berfungsi dengan memadai jika memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Salah satu contohnya adalah lembaga sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan harus memiliki tenaga personil, seperti kepala sekolah, guru, pustakawan, dan teknisi sumber belajar. Selanjutnya yaitu sarana, berupa buku pelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat peraga, alat praktik, bahan, dan ATK. Dan yang terakhir yaitu prasarana, yaitu berupa tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam Pasal 19 tentang Standar Proses dan Pasal 55 mengenai standar pengolahan, menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, diperlukan kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut hasil pengawasan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pengolahan satuan pendidikan atau pengolahan sekolah merupakan pengolahan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan yang nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Konsep pengolahan satuan pendidikan. Proses penyelenggaraan sekolah merupakan kiat manajemen sekolah dalam mengolah masukan-masukan agar tercapai tujuan yang telah diterapkan atau output sekolah. Proses berlangsungnya sekolah pada intinya adalah berlangsungnya pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antar siswa dengan guru yang didukung oleh perangkat lainnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Daya dukung tersebut adalah satu kesatuan atau aksi yang menciptakan sinergia proses belajar mengajar. Kepemimpinan sekolah yang diharapkan sekolah antara lain yaitu adanya kepala sekolah yang memiliki persyaratan minimal satu wakil kepala sekolah yang dipilih secara demokratis. Kepala sekolah memiliki kemampuan pemimpin atau pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sekolah, dan terdapat pendelegasian sebagai tugas dan kewenangan kepada wakilnya. Pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan kemajuan atas objektif program atau pemantauan perubahan. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Kaitan antara monitoring dan evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring yang digunakan untuk kontribusi program. Monitoring bersifat spesifik program, sedangkan evaluasi tidak hanya dipenuhi oleh program tersebut sendiri, melainkan variabel-variabel dari luar. Standar pengolahan. Adanya monitoring dan evaluasi dalam pengolahan sekolah diperlukannya untuk membentuk sekolah yang efektif, sehingga telah ditetapkan suatu standar. Standar pengolahan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pada tingkat kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi. Prinsip manajemen berbasis sekolah menitik pada kegiatan yang pertama, menerapkan standar berbasis data. Kedua, meningkatkan otonomi sekolah. Ketiga, meningkatkan prinsip manajemen meningkatkan mutu. Keempat, melaksanakan sistem penjaminan mutu dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
Tujuan monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan dan tuntunan evaluator. Yang pertama itu untuk kepentingan pengambilan keputusan, dan yang kedua yaitu untuk menyempurnakan program.